Anda masih menyaksikan iNews Siang, pemirsa. Seorang warga yang sempat tertimbun longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara itu pada Senin malam, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui ratusan korban longsor di pengungsian. Petugas gabungan mengevakuasi salah seorang warga Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang tertimbun longsor. Dengan menggunakan kain sarung, petugas menandu korban melewati jalanan yang terjal. Korban selamat ini mengalami luka patah di bagian kaki dan kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sementara di posko pengungsian, suasana haru menyelimuti para korban yang juga berhasil lolos dari maut. Hingga kini masih ada 10 warga yang masih hilang dan dalam pencarian tim gabungan. Anak bapak berarti? Berapa orang keluarga bapak yang kena? Satu. Oh, Satu yang anak ini aja. Tapi bisa dievakuasi pak ya? Iya. Sempat tertimbun berarti pak? Sempat. Berapa lama tertimbun anak bapak pak? Sekitar ada 50 meter. Oh, berapa lama tertimbunnya? Ada 1 jam? 2 jam. Kurang tahu sih. Sementara itu Senin malam, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui ratusan pengungsi di Gor Desa Cibenda, SDN Cibenda dan SDN Padakari. Rata-rata para pengungsi kebingungan karena rumahnya hancur tergerus longsor. Iya, mereka rata-rata kan bingungan karena rumahnya hilang gitu. Nah, saya yakin dari pemerintah ada itu, cuman kan tidak bisa di tempat yang lama karena kondisinya kan tempat yang lama berbahaya, nggak mungkin lah kembali di tempat lama. Nah, masalahnya harus cari lahan yang aman supaya tidak ada korban. Risma memprediksi para korban akan berada cukup lama di tempat pengungsian karena hancurnya tempat tinggal mereka. Namun pemerintah berjanji akan menyediakan kebutuhan untuk para korban seperti air bersih, toilet, dan juga makanan dan pakaian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Yuwono di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat siang, Yuwono. Yuwono, untuk kondisi saat ini, apakah untuk korban yang hilang ini sudah berhasil dievakuasi semua? Bagaimana? Mohon diulang. Untuk korban yang hilang, apakah siang hari ini sudah dapat dievakuasi semuanya atau belum? Hingga saat ini petugas belum menemukan satupun korban di lokasi kejadian karena banyak kendala. Kendalanya tidak bisa alat berat masuk dan ketebalan lumpur. Namun petugas pada hari ini membagi 3 titik yang akan dilakukan pencarian, di mana titik-titik tersebut merupakan rumah warga yang tertimbun longsor gitu, Alisa. Yuwono, saya ingin mengkonfirmasi, kemarin sempat menemukan 1 warga yang dengan selamat. Ya. Lantas untuk jumlah korban yang hilang ini apakah masih 10 atau sudah berkurang menjadi 9, Yuwono? Jadi Alisa, itu korban yang diselamatkan itu pada saat penyelamatan kejadian. Evakuasi penyelamatan pada kejadian pada saat Minggu malam. Jumlah korban yang saat ini data terakhir adalah 10 orang yang tertimbun. Namun hingga kini petugas belum menemukan satu pun. Namun 3 titik sudah mengarah ke situ, Alisa. Baik, apakah ada tanda-tanda korban selamat di dalam longsoran, Yuwono? Jadi gini, kalau korban selamat sudah diungsikan. Nah, ini korban-korban 10 ini yang dipastikan tertimbun. Gitu, Alisa. Yang kalau kita melihat lokasi seperti ini, kita tidak bisa ngomong dia selamat, Alicia, gitu. Namun ya sampai saat ini kendala aja lah, tidak ada alat berat yang bisa masuk ke lokasi kejadian. Petugas hanya melakukan evakuasi dengan cangkul, dengan air, dengan alat tradisional. Sedangkan tinggi tanah itu dimungkinkan 5-10 meter gitu, Elisa. Yuwono, apakah tidak ada cara untuk memasukkan kendaraan berat ke lokasi? Betul. Sebetulnya kalau alat beratnya sih ada, cuman kendala masuknya tidak mungkin karena infrastrukturnya tidak bisa, jembatan dan petak-petak sawah yang dilewat, sehingga tidak memungkinkan alat berat masuk ke sini, yang kecil maupun yang besar. Jadi dengan alat seadanya petugas melakukan pencarian gitu. Jadi tidak mungkin alat berat masuk ke sini karena medannya tidak memungkinkan masuk gitu, Alisa.
Gitu. Baik Yono, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jaga keselamatan dan kami masih terus menanti informasi dari Anda. Pemirsa, petugas gabungan dibantu warga terus melakukan pencarian terhadap korban longsor di Kampung Gintung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Akses jalan yang terjal membuat evakuasi terkendala karena alat berat tidak bisa menjangkau area. Tadi pagi pemirsa, pencarian korban hilang di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor ini kembali dilanjutkan. Bukit setinggi 100 meter longsor dan menimpa permukiman warga. Menurut kesaksian warga yang selamat, sebelum longsor, hujan deras mengguyur disertai dengan suara gemuruh. Mayoritas warga yang tertimbun longsor tidak bisa menyelamatkan diri karena tengah tertidur lelap. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses evakuasi ke pencarian korban longsor, kami sudah terhubung dengan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas, Bapak Supriyono. Selamat siang Bapak Supriyono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Supriyono. Itu yang aman, kita yang... Pak Supriyono, Anda sudah mendengar suara saya? Pak Supriyono, selamat siang. Selamat siang Pak Supriyono. Selamat siang. Baik, Pak Supriyono sudah mendengar suara saya Pak Supriyono ya? Diterima dengan jelas sebaliknya. Baik, baik. Pak Supriyono, sebelumnya kami sempat berbincang dengan tim kami di lapangan. Ini katanya alat berat ini mengalami kesulitan untuk berada di lokasi dan mencari korban yang masih tertimpa longsor. Apa yang menyebabkan alat berat ini sulit untuk masuk ke lokasi? Baik, kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan operasi SAR hari kedua terhadap bencana banjir dan tanah longsor di Desa Cibenda, memang tingkat kesulitannya dari akses jalan raya menuju ke titik longsor ini kurang lebih 1,5 kilo, itu pun dilalui dengan jalan kaki dan posisinya lereng-lereng perbukitan yang mengakibatkan alat berat khususnya ekskavator tidak bisa menjangkau ke lokasi longsor. Nah, begitu juga dengan kendala di longsoran, kurang lebih longsoran itu areanya 2 hektar. Tapi kita sudah maksimalkan dengan pelaksanaan operasi yang terdiri dari tim SAR gabungan, TNI, Polri, instansi pemerintah, relawan, ya masyarakat setempat, yang kurang lebih di 350 orang personil. Nah, ini kita laksanakan pencarian di 3 titik sektor pencarian, yang mana 3 titik ini informasi kita dapat dari warga yang saat itu terjadi dan selamat, begitu juga dengan penggalian informasi oleh Pak Kepala Desa setempat. Pak Supriyono, apakah cukup dengan petugas sebanyak 350 orang untuk mencari 10 orang yang hilang dengan luas 2 hektar? Ya, kalau pasti tentunya kami memerlukan waktu yang cukup ya mungkin di atas ya antara 10 sampai ya 14 hari sesuai dengan SK dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang sudah diterbitkan masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di sini. Nah, artinya dari masa tanggap darurat 14 hari ini kita akan bersinergisitas dengan tim SAR gabungan tersebut untuk memaksimalkan pencarian di 3 titik sektor tersebut. Memang 2 hektar ini tidak semua harus kita bongkar ataupun kita cari, tapi di 3 titik boksit pencarian inilah yang akan kita fokuskan. Dari lapangan pun ketebalan longsor di 3 titik ini bervariatif antara 3 sampai 6 meter kedalaman tanah longsor tersebut. Pak Supriyono, maaf saya potong, dengan ketebalan lumpur 3 sampai 6 meter, apakah memungkinkan jika diturunkan anjing pelacak? Nah, betul sekali. Anjing pelacak pun dari hari pertama sudah kita libatkan dari K9 Polres Cimahi, terus dari K9 Polda Jabar sudah kita terjunkan.
kurang lebih ada 3 satwa yang kita turunkan dari hari pertama sampai hari ini, hari kedua sudah kita laksanakan. Terakhir mungkin Pak Supriyono, untuk kondisi cuaca di sana apakah mendukung petugas untuk mencari korban yang masih tertimbun? Sampai saat ini pun strategi kami awalnya menempatkan personil yang berjumlah kurang lebih 8 personil, khususnya menjadi tugas yaitu safety officer. Di 5 personil ada di sekitaran kubah longsoran, itu kita tempatkan personil safety officer, begitu juga di worksheet tersebut kita tempatkan safety officer. Fungsinya apa? Pemantauan adanya ancaman bahaya yang nantinya segera diinformasikan di tim yang di lapangan. Nah, begitu juga pencarian akan kita maksimalkan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Supriyono, dan kami masih terus menanti perkembangan terkini pencarian korban di lokasi. Terima kasih banyak Pak Supriyono. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana jumlah pasien virus flu Singapura di Kota Depok, Jawa Barat melonjak sejak beberapa bulan terakhir. Flu Singapura ini didominasi pasien anak-anak. Jumlah pasien anak dengan kasus flu Singapura di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok mengalami kenaikan sejak bulan Januari lalu. Flu Singapura juga dikenal dengan penyakit kaki, tangan, dan mulut dan merupakan penyakit menular. Flu Singapura umumnya menyerang anak-anak usia 5 hingga 10 tahun, namun penyakit ini lebih rentan menyerang anak di bawah usia 5 tahun. Jumlah pasien virus flu Singapura di RSUD Kota Depok pada bulan Januari 1 pasien, bulan Februari 4 pasien, dan bulan Maret sebanyak 10 pasien. Flu Singapura itu kan sebetulnya penyakit virus ya, istilah self-limiting disease. Dia akan sembuh sendiri kalau orang itu kuat. Itu gejalanya pada demam 1-2 hari, timbul ruam-ruam merah pada tangan dan kaki, dan biasanya juga pada mulut. Flu Singapura sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya jika daya tahan tubuh pasien kuat. Perawatan di rumah sakit diperlukan jika gejala flu Singapura dirasakan sudah mengganggu dan mengkhawatirkan. Kasus flu Singapura kian merebak akhir-akhir ini di Indonesia. Virus ini menjangkit mayoritas anak-anak, pemirsa. Lantas sebenarnya flu Singapura dan bagaimana pencegahannya, ini berikut selengkapnya informasinya. Yang pertama, pemirsa, ini flu Singapura ini merupakan hand, foot, and mouth disease, HFMD, atau penyakit tangan, kaki, dan mulut. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak usia 5 hingga 10 tahun. Usia kurang dari 5 tahun ini menjadi lebih rentan terjangkit atas virus ini, pemirsa. Lantas sebenarnya untuk gejala dari flu Singapura sebenarnya apa saja sih? Yang pertama, pemirsa, pastikan anak Anda jika demam ini langsung diperiksa demamnya berapa derajat Celcius. Karena salah satu pemicunya adalah demam, kemudian ada sakit tenggorokan, lalu terdapat lesi seperti sariawan yang terasa di lidah, gusi atau bagian dalam pipi. Nah, lesi ini adalah poin penting bahwa anak Anda ternyata sudah terserang virus Singapura. Dan yang terakhir ini terasa nyeri di lidah, gusi ataupun bagian dalam pipi, nafsu makan menurun, lesu muncul, ruam serta lepuh kecil di telapak tangan atau telapak kaki, pemirsa. Lalu kita bandingkan dengan flu biasa, pemirsa. Apa sih perbedaan flu Singapura dengan flu biasa? Kalau misalkan kita melihat gejala flu biasa ini berupa pilek, bersin, hidung berair atau tersumbat, sakit tenggorokan, demam, menggigil, sakit kepala, batuk terus-menerus, sesak nafas, merasa lelah dan lemah, dan terkadang menyebabkan muntah, sakit perut, dan diare, pemirsa. Lantas bagaimana untuk mencegah anak kita terserang flu Singapura? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terutama sebelum makan dan sesudah dari toilet. Lalu mengonsumsi makanan dan air yang benar-benar matang, tidak berbagi peralatan, alat makanan, sikat gigi, dan handuk dengan orang lain. Lantas tidak
lantas menghindari kontak dengan orang yang sakit, pemirsa. Mendisinfeksi gagang pintu, tombol lift ataupun apapun yang sering disentuh orang sebelum disentuh sama anak kita. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai flu Singapura dan bagaimana pencegahannya, kami sudah terhubung dengan konsultan infeksi dan penyakit tropik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, Dr. Nina Dwi Putri. Selamat siang, Dr. Nina. Selamat siang, Mbak. Dr. Nina, ini dalam sepekan bahkan sebulan terakhir jumlah anak yang terkena flu Singapura ini kian melonjak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak ini lebih mudah untuk terserang flu Singapura? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita mungkin saya menjelaskan dikit ya, flu Singapura itu sebenarnya nama medisnya atau nama diagnosisnya adalah penyakit hand, foot, and mouth disease. Jadi penyakit tangan, kaki, dan mulut karena gejalanya ada di tangan, kaki, dan mulut. Kenapa sering disebut flu Singapura? Karena yang banyak melaporkan itu awal-awalnya di Singapura, tapi sebenarnya di negara-negara lain juga ada, negara-negara di Asia. Okay. Iya, betul. Jadi bukan cuma punyanya Singapura, tapi karena orang sudah biasa sebut ya, flu Singapura, jadi sebut flu Singapura. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi HFMD atau flu Singapura ini? Jadi ini disebabkan oleh virus, ada setidaknya 3 jenis virus yang bisa menyebabkan, tapi utamanya adalah yang namanya enterovirus, Coxsackie virus, dan ecovirus. Jadi ada 3 jenis itu, tapi di kita yang paling banyak itu enterovirus dan Coxsackie virus. Nah, bagaimana cara penularannya? Sebenarnya sih cara penularannya itu biasanya tertular melalui orang yang sakit ya. Orang yang sakit, terutama dari lesi-lesi kulitnya, kalau tersentuh, itu apalagi dari liur gitu ya. Kita tahu lesinya ada di mulut, lalu juga karena virus ini terutama berkembang biaknya di saluran cerna, itu akan menular dari sekret yang ada di saluran cerna, misalnya dari tinja atau dari feses seorang anak. Nah, itu mungkin yang menjadi penting untuk penularan. Berarti kalau kita lihat, ya, silakan. Baik, ya sedikit lagi mungkin kalau kita lihat nih dari data-data di Dinas Kesehatan Jakarta sebenarnya yang punya data itu tahun 2022, kita lihat memang bulan-bulan April, Mei itu angkanya tinggi kalau kita lihat dari angka dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kenapa justru April, Mei yang jumlahnya kian tinggi, Mbak? Nah, itu mungkin kita belum tahu kenapa, tapi mungkin bisa juga terkait dengan udara dan sebagainya, bisa juga musim, tapi kita belum pasti tahu kenapa. Tapi dari data kita, itu memang peningkatan itu terjadi di April dan Mei, data dari Dinas Kesehatan DKI. Mungkin ini udah Maret ya, mau masuk ke April itu kita perlu hati-hati. Dokter Nina, ini kan karena virus ini lebih sering menyerang anak-anak, lantas untuk rentan usia anak-anak ini paling rentan umur berapa terkena virus flu Singapura ini? Biasanya yang paling banyak terkena itu 5 ke atas ya, 5-14 tahun, karena mereka udah mulai kemana-mana keluar sekolah, jadi kalau ada satu teman yang sakit itu bisa terkena. Tapi di bawah 5 tahun pun juga bisa. Dewasa lebih jarang terjadi, namun dilaporkan ada juga dewasa yang tertular dari anak-anak, jadi bisa. Tapi paling banyak 5-14 tahun. Yang kecil-kecil sekarang mulai banyak, tapi terutama yang sudah mulai keluar ke sekolah dan sebagainya, daycare dan sebagainya banyak terjadi di sana. Baik, mungkin ada yang masyarakat ataupun penonton iNews yang awam. Nah, untuk flu Singapura ini apakah menyebabkan kematian nantinya, dokter? Secara umum flu Singapura ini tidak menyebabkan penyakit yang berat, umumnya gejalanya ringan dan akan sembuh dalam kurun waktu lebih kurang 1 minggu. Tapi ada beberapa kasus yang dilaporkan, terutama yang disebabkan oleh virus enterovirus 71, itu bisa menyebabkan kematian walaupun jarang. Jadi kalau kita lihat laporannya di negara Singapura, Malaysia, Thailand, mereka melaporkan kasus-kasus yang berat walaupun juga jarang. Lantas untuk cara menghindarinya seperti apa, dokter? Baik, yang paling penting adalah kalau misalnya ada anak-anak yang sakit, tentu saja jangan masuk ke sekolah atau ke daycare ya, itu kan sering bikin outbreak. Lalu yang kedua, cuci tangan itu penting sekali. Terutama ini kadang-kadang anak-anak tuh bersentuhan, apalagi yang ada lesinya. Terus juga dibersihkan, misalnya kalau ada yang air liur, anak-anak mohon maaf nih kadang-kadang suka menetes yang kecil-kecil itu juga. Dan setiap habis ganti pampers atau misalnya habis ke kamar mandi itu harus cuci tangan. Nah, saat ini sih sebenarnya sudah ada vaksinnya. Sebenarnya sudah masuk di Indonesia, namun belum menjadi kebijakan pemerintah. Betul, sudah ada vaksinnya, tapi belum menjadi kebijakan pemerintah. Dan di beberapa negara juga memang belum rutin digunakan, tapi vaksinnya sebenarnya sudah ada.
Baik, karena belum didukung sama pemerintah, masyarakat ini sebenarnya bisa memakaikan vaksin ini ke anak-anaknya. Saat Dijual ini umum? baru dalam proses sudah diregistrasi ke Badan POM, nanti kita tunggu kebijakan lebih lanjut ya dari pemerintah ya. Baik, Dokter Rina, ini mungkin masih banyak warga yang mungkin belum berani memeriksakan anak-anaknya ataupun masih enggan memeriksakan anak-anaknya ke rumah sakit. Kalau misalkan pengobatannya apakah bisa dilakukan di dalam rumah saja? Secara umum bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi yang paling penting anak-anak kalau kena HFMD kan ada demam ya biasanya ya. Betul. Jadi kita biasanya kontrol demamnya, terus jangan sampai dia dehidrasi karena kan males minum tuh biasanya. Nah kalau anak-anak yang lebih besar yang sudah bisa kumur-kumur, ibu bapak bisa kasih kumur-kumur misalnya dengan air garam untuk menghilangkan nyeri di tenggorok, itu bisa dilakukan. Lalu yang paling penting harus memperhatikan tanda bahaya. Tanda bahaya tentu saja kalau dia nggak bisa minum kan karena dia banyak sariawannya. Terus kemudian karena demam juga pastikan kecukupan cairannya cukup. Jadi pastikan dia buang air kecilnya banyak gitu ya, yang harus dimonitor di rumah. Dan harus tahu tanda bahaya. Kalau demam berlangsung lebih dari 3 hari perlu diperiksakan ke dokter. Lalu kalau anak banyak tidur, kemudian ada kejang gitu ya, tidak terlalu aktif, perlu diperiksakan ke dokter karena walaupun jarang tetap saja ada beberapa kasus yang bisa menjadi berat. Mungkin seperti itu. Terakhir Dokter Rina, apakah ada makanan ataupun minuman pantangan untuk anak-anak yang terserang flu Singapura ini? Tidak ada, jadi boleh makan apa aja. Boleh makan apa saja. Baik, terima kasih banyak Dokter Rina atas waktunya sharing informasi mengenai flu Singapura bersama kami Ainus Siang dan salam sehat dokter.